Halo, jumpa lagi kita dalam acara Integrity in Action Talk bersama saya Agus Jamil. Dan pada kali ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Bapak Albert Simanjuntak. Selamat siang Pak Albert. Selamat siang Mas Agus. Ya. Untuk kami perkenalkan Pak Albert Simanjuntak ini saat ini adalah sebagai komisaris dari PT Chevron Pacific Indonesia, dan sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Presiden Director dari Chevron Pacific Indonesia juga. Betul Mas. Dan juga sebagai Managing Director. Ya, betul Mas. Dari Indo Asia Business Unit ya. dari Chevron ya. Iya betul. Ya. Jadi tamu kita luar biasa hari ini. Kita ingin berbincang-bincang lagi mengenai integritas Pak, integritas in action ya. Dan ini bagian dari talk series beberapa yang insya Allah akan memberikan pencerahan bagi para pemirsa kita, terutama dari generasi muda. Baik Mas. Baik Pak Albert, mungkin sebelum kita mulai bicara tentang integritas nih ya, kita yang ringan-ringan dulu nih Pak Albert, di industri perminyakan ya Pak, energi Chevron, bisa diceritakan sedikit Pak dulu di Chevron mana Pak? Baik, selamat siang rekan-rekan pemirsa dan khususnya generasi muda. Mas Agus, kalau saya bergabung dengan Caltex dulu tahun 87 Mas. Jadi langsung ke lapangan, jadi 7 tahun sebagai petroleum engineer lah. Tipikal Caltex, production engineer, reservoir engineer, completion engineer kan diputar terus Mas. Jadi secara keseluruhan saya sangat bersyukur di rotasi juga dari petroleum engineer ke operations, kemudian ke manajemen seperti procurement, planning and budgeting. Lengkap ya Pak? Lengkap lah. Kemudian di Amerika juga penugasan di Chevron ya? Pernah ditugaskan di Amerika 2 kali. Ya, waktu itu dalam konteks yang kita kenal sebagai Career Development Assignment, CDA, dan kemudian yang kedua Working Assignment. Ya. Baik, wah ya, ini luar biasa sekali pengalaman, tentu luas sekali pengalaman ya. Kita akan berbincang tentang integrity ini, bagaimana diterapkan, mungkin Pak Albert bisa tentang yang pribadi, personal, ataupun juga yang di corporate Pak. Barangkali ada yang sebelum kita mulai nih Pak, kalau integritas sendiri itu apa? Bagaimana Bapak memaknai integritas ini? Ya. Iya. Mas, kalau saya melihatnya paling tidak ada 2 aspek lah ya. Satu, apa yang saya sebut aspek individu ya. Buat saya integritas itu dalam skala individu itu saya lihat sebagai safeguard atau pelindung ya. Atau boleh kita katakan kalau di tubuh kita itu sebagai immune system Mas. Jadi maksud saya begini, integritas itu membantu kita untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Jadi safeguardnya ada. Jadi begitu nurani kita mengingatkan dengan integritas yang ada di nurani kita mengingatkan jangan lakukan. Di situ Mas. Jadi itu untuk skala individu. Jadi menjaga kita untuk melakukan yang benar, untuk menjalankan kejujuran. Sebetulnya sudah built-in Pak ya, ada ya di dalam diri itu ya. Built-in yang dibangun dari sejak dini menurut saya. Dari sejak dini. Nah, kalau saya bisa lihat, saya ingat pengalaman saya Mas. Jadi saya sangat bersyukur dibesarkan itu di lingkungan keluarga. Saya kakek, nenek, orang tua, dan saudara-saudara ikut mendidik saya, bukan hanya di sekolah Mas. Nah, salah satu yang saya ingat itu, saya waktu orang tua saya tinggal di Purwokerto, saya SMP kelas 2 Mas. Kakek saya berkunjung dari Sumatera dan ada kesempatan makan malam sama-sama dengan kakek. Terus ibu saya nyelutuk, kamu tahu nggak nama tengah kamu itu kakek kamu yang beri. Nama tengah saya ada 2 Mas. Nama saya itu Albert Bismarck Marwasas Simanjuntak. Oh, 2 ya? Ya, jadi nama tengah saya Bismarck Marwasas. Yang Marwasas itu kakek saya ngasih. Nah, waktu ibu saya nyelutuk gitu, kamu tahu nggak nama Marwasas itu kakekmu yang kasih gitu. Nah, lalu saya bilang belum. Tanyain tuh kakek, mumpung
ada di sini gitu kan. Kita makan malam Pak sama-sama Albert itu di Purwokerto ya? di Purwokerto, Mas. Lahir di situ memang? Saya lahir di Siantar, Mas. Oh, di Siantar. Iya, jadi orang tua berputar ya, dan akhirnya tinggal di sana. Dan waktu saya tanya itu, akhirnya saya tanya kakek saya, kakek apa itu maknanya? Itu dia terangkan begini, marwasas itu maknanya adalah menyuarakan kebenaran ke semua orang. Nah terus terang saya tercenung gitu kan, menjadi refleksi buat saya. Dan yang dicontohkan pada waktu itu adalah Gubernur DKI Jakarta waktu itu Ali Sadikin. Iya, Bang Ali. Jadi dia kan betul-betul vokal menyuarakan kebenaran. Nah ini salah satu contoh Mas Agus kan, bahwa kita lingkungan saya berada itu betul-betul membantu saya untuk membangun karakter integritas itu gitu. Dan saya juga beruntung semasa kecil juga saya cenderung dipaksa lah atau didorong untuk secara teratur pergi ke gereja sekolah minggu namanya. Dan terbangun rasa takut sama Tuhan, Mas. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran itu rasanya ada sesuatu yang gemetar betul, Mas, gitu. Ya mungkin takut pada Tuhan itu kita lebih ngelihat karena ada orang tua kita, ada kakek kita kan bayangannya adalah mereka lah wakil Tuhan di sekitar kita gitu. Ini Mas contoh bagaimana bahwa integritas itu dibangun dari sejak dini. Dan saya bersyukur juga selama kuliah juga lingkungan tempat kuliah saya itu kondusif untuk betul-betul membangun karakter integritas. Yang lebih kuat lagi, saya bersyukur bisa masuk Caltex, Mas. Itu kita tahu persis kayak apa kultur di Caltex ya, kita terus diingatkan, terus dilatih. Jadi bukan hanya sekedar dibangun, tetapi bagaimana merawat integritas itu menjadi suatu kultur yang built-in seperti Mas bilang tadi di dalam diri kita, gitu Mas. Nah itu yang pertama Mas. Jadi di skala individu ya. Nah untuk makna buat saya dalam skala bermasyarakat, bernegara atau di sekitar kita, buat saya itu integritas itu saya maknai sebagai suatu kultur atau sistem, Mas. Bahwa dengan kultur dan sistem integritas saya punya keyakinan bangsa kita bisa maju. Tanpa integritas kita akan terseok-seok. Kita bisa lihat contoh misalnya Mas yang kalau kita baca laporan Transparansi Internasional tahun 2022. Ayo kita lihat negara-negara yang skor corruption perception index-nya di atas 80. Itu negara-negara maju dan makmur rakyatnya. Seperti Selandia Baru, Singapura, dan Swiss gitu ya. Kita lihat yang CPI skornya di bawah 20 sangat rendah. Sangat kasihan melihat rakyatnya sengsara seperti Somalia, Sudan gitu kan. Jadi buat saya ini merupakan suatu yang harus kita maknai bahwa kultur integritas itu juga adalah pertahanan untuk bangsa kita gitu. Berkorelasi untuk membangun kesejahteraan itu. Sangat berkorelasi. Dan nanti akan menjadi cycle juga untuk membangun culture berikutnya begitu ya. Sangat berkorelasi dan itu saya lihat ini Mas statement dari Profesor Yusril Isra Mahendra di dalam salah satu talkshow lah ya. Beliau membuat statement kira-kira begini, bahwa beliau katakan sistem yang buruk memaksa orang baik berbuat jahat. Sistem yang baik memaksa orang jahat berbuat baik. Nah di situ kultur yang memaksa kita. Jadi kita tahu persis. Kita nggak bisa macam-macam di negara Singapura. Kita yang biasa nggak ngantri gitu ya, di sini nggak apa naik mobil atau apa suka-suka kita naik motor. Begitu mendarat Singapura langsung disiplin, berubah total gitu kan. Karena kita tahu sistemnya sangat-sangat disiplin gitu. Itu salah satu contoh Mas. Oke, menarik sekali. Jadi ada di skala personal dan juga di skala sosial Pak ya. Iya. Jadi skala itu. Nah ini kalau misalnya kita ada dua ini nanti akan kita lihat contohnya Pak ya, experience atau integrity in action-nya sendiri itu di corporate barangkali nanti. Nah kemudian yang pertama dulu yang barangkali ada Pak yang bisa di-share mengenai bagaimana menegakkan integritas itu ya di dalam culture mungkin keluarga atau apa dari yang sejak
dari unit terkecil dari sosial itu. Ya, Ya. ya Mas. Satu untuk Pengalaman barangkali. satu yang bisa saya share Mas adalah ini cerita yang menarik menurut saya ya, bahwa membangun integritas itu dimulai dari kita dan keluarga kita dari gitu. kita dan dari keluarga kita. Betul Mas. Oke, Jadi ya. satu yang saya teringat tuh salah satu anak saya. Oke. Jadi orangnya sangat kompetitif Mas. Iya, iya, oke. Jadi pengen nilainya itu bagus gitu ya. Jadi di sekolah dia pergi belajar itu selalu orang tua harus menandatangani hasil pekerjaan rumahnya gitu ya. Oke, iya. Nah seperti biasa saya tanda tangan hasilnya Ini ya. umur berapa? SD? Pada waktu itu SD masih SD, Mas. ya? Jadi SD kelas 3 masih. kelas 3. Masih Sangat kecil awam dan sekali, belum masih awam ya, mungkin belum ngerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu Ya, ya. oke. Nah, makanya di sini yang perlu kita pastikan dia kita bangun pengertian itu. Jadi suatu ketika dia mendapatkan nilai PR-nya jelek, Mas. Kebayang kan rasa mungkin dia juga merasa bahwa kita sebagai orang tua pengen nilainya bagus. Dia merasa mungkin ada rasa takut juga nunjukkan ke kita. Akhirnya Mas, yang dia lakukan cilakanya dia tanda tangan sendiri. Tanda tangan saya kebetulan mudah ditiru Mas. Gitu. Ini anak SD bisa Anak ya? SD kelas 3 tanda tangan sendiri. Nah, karena kita biasa ini review ya, satu kejadian saya istri dengan dia review. Loh, kok ada nilai begini? Kok saya tanda tangan? Kok saya ditanda tangan? Tapi saya nggak pernah tahu ini tanda tangan. Akhirnya dia ngaku bahwa dia nanda tangan sendiri dan dia nangis langsung. Dia merasa syukur bahwa dia tahu bahwa dia salah gitu. Itu. Nah, kemudian akhirnya oke, kamu menyesal Pak. Lalu apa yang mau kamu lakukan? Belum tahu. Nah, akhirnya saya bilang, ayo kamu jadwalkan kamu dan Bapak ketemu dengan guru. Dijadwalkan. Akhirnya satu Sabtu dijadwalkan setelah kelas bubar. Gurunya nunggu di kelas, kami masuk dengan putri saya, dengan anak saya. Kemudian ada apa Pak, kata gurunya. Saya minta, oke, kamu yang cerita. Langsung nangis dia. Wah, luar biasa nih. Langsung nangis, dia bilang, Ibu guru saya minta maaf. Saya sudah berbohong dengan memalsukan tanda tangan gitu. Gurunya kaget gitu. Kaget senang gitu bahwa ada anak yang berani jujur seperti itu, dan sedikit heran kok ada orang tua yang mau mengakukan anaknya melakukan itu. Saya terangkan bahwa itu penting sekali. Ini masa depan dia. Akhirnya bu gurunya senang dan memaafkan dia. Dan puji Tuhan itu menjadi pelajaran sangat berharga yang berkesan sepanjang hidupnya, Mas. Ya, itu salah satu contoh menurut saya peran kita sebagai orang tua sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas itu sejak dini bagi anak kita, bagi lingkungan anak-anak di sekitar kita juga, Mas. Wah, menarik sekali itu cerita si kecil ya, yang mungkin sudah berapa tahun yang lalu. Sekarang sudah lulus Pak ya, mungkin dari university. Bagaimana sekarang dia Pak? Ya, puji Tuhan ya, dia punya karakter menurut saya sangat baik ya, bahkan lebih tough dari saya ya, dan dan itu yang kita syukuri bahwa anak kita lebih baik dari kita ya dalam beberapa hal, dan dia sudah bekerja Mas Agus, jadi dia bekerja, puji Tuhan saat ini bekerja di Amerika. Oke, luar biasa. Dan dia menyelesaikan jenjang pendidikannya sampai? Ya, dia lulus dari menyelesaikan program S3-nya Mas dari Texas A&M. PhD dari Texas A&M. Oke, luar biasa. Dan mengikuti jejak orang tua dalam petroleum engineering, dan kemudian meneruskan bekerja di profesional di Amerika juga. Wah, luar biasa. Ini pelajaran bahwa menanamkan dari sedini mungkin, daripada waktu kecil itu akan teringat terus ya, menjaga integritas itu. Begitu ya Pak Albert ya. Luar biasa. Baik. Nah, sekarang saya agak switch gini cerita. Kalau ini tadi yang di personal ya, barangkali Pak Albert kan udah pengalamannya melanglang buana nih kemana-mana nih, dan di industri ya, di sektor-sektornya juga. Ada nggak Pak yang bisa di-share untuk seputar menegakkan integritas ini ya? Barangkali tadi yang ada hubungannya dengan tadi yang definisi kedua tadi ya, tentang ada arti sosialnya begitu ya, artinya corporate. Nah, dalam hari ini kira-kira pengalaman apa Pak yang pernah
dialami dalam menegakkan integritas itu di korporasi? Ya, salah satu yang teringat saya Mas untuk skala masyarakat, negara, perusahaan lah sekarang kita bilang ya, jadi khususnya korporasi, satu yang saya alami sendiri ya, Chevron melakukan banyak merger and acquisition ya, dalam salah satu merger and acquisition ini setelah selesai dan kita melakukan integration prosesnya, saya terlibat di salah satu untuk mengintegrasikan salah satu fungsi. Nah, fungsi yang kami integrasikan adalah fungsi pengadaan procurement. Nah, setelah kami lakukan assessment, kita temukan bahwa dari perusahaan yang diakuisisi Chevron ini, kita temukan ada sebagian lah kita katakan proses-proses pengadaannya, karena ini rezim PSC Mas, jadi proses pengadaannya harus mengikuti prosedur PSC, BP Migas, pada waktu itu SKK Migas kan. Nah, di situ kami temukan bahwa ada incompliance lah, ketidakpatuhan di dalam menjalankan prosedur pengadaan ini. Nah, akhirnya kami kumpulkan, kami inventory, dan pilah-pilah mana yang istilah kita itu no-go. Nggak mungkin kita bisa ajukan ini untuk dilaporkan sebagai dalam konteks cost recovery. Sementara kepatuhan terhadap prosedur pengadaannya sangat tidak baik. Dan tentu ada yang banyak yang baik ya. Jadi itu kita laporkan sebagai cost recovery. Nah, jadi secara internal sendiri sudah internal review kita. Nah, kemudian dengan menggunakan standar compliance Chevron ya. Nah, kemudian kita laporkan ke MD pada waktu itu bahwa ini kita temukan hal seperti ini, bahwa nilainya cukup besar ya, dalam skala jutaan dolar, dan kita laporkan ke MD bahwa MD-nya bertanya ke kami, menurut kamu gimana? Saya bilang, kami tidak bisa mempertahankan ini sebagai cost recoverable. Jadi Chevron harus mengambil ini sebagai biaya yang ditanggung sendiri. Dan MD-nya terdiam dan mikir gitu ya. Dan saya tahu MD-nya sangat comply lah dan dia melihat jangka panjang. Karena dia melihat jangka panjang bahwa hubungan dengan pemerintah itu sangat penting. Kepercayaan pemerintah sangat penting. Jangan tunggu sampai ditemukan diaudit dulu baru kita ini kan. Akhirnya pada waktu itu saya sangat bersyukur, dia bilang itu langkah yang terbaik. Kita masih mau beroperasi di Indonesia ratusan tahun. Mari kita lakukan apa yang benar. Ini yang saya sangat syukuri, bahwa upaya kita untuk menegakkan kepatuhan, integritas dalam skala perusahaan didukung oleh kultur perusahaan. Kultur itu mendukung dari temuan internal yang oleh Pak Albert ya. Jadi Nah itu, jadi saya sangat bersyukur bahwa kita didukung. Jadi tidak hanya berorientasi pada profit gitu. Kalau kita lihat skala seperti itu bisa membuat profit di akhir tahun menjadi sangat berkurang kan. Tetapi beliau melihatnya jangka panjang. Bahwa inilah risiko kita melakukan merger and acquisition juga kan. Semuanya selalu dalam kondisi baik gitu. Dan in the long run akhirnya kita dan pemerintah percaya kepada kita. Tapi dalam menemukan itu Pak Albert tidak mendapat tekanan ya Pak ya, dari ada pihak yang menekan, yang membuat Pak Albert dalam situasi yang sulit gitu ya untuk artinya itu suatu prestasi kan, menemukan gitu kan. Jadi secara umum karena sudah berada di dalam lingkungan Chevron jadi kulturnya sudah mendukung. Namun ada beberapa teman-teman yang legasi dari yang sebelumnya mungkin merasa kok seperti itu, tapi kita yakinkan ini loh yang benar. Ini loh yang benar. Ayo kita lakukan yang benar, dan syukur bahwa akhirnya semuanya align gitu. Pada waktu kita laporkan semuanya sudah selaras lah Mas, tidak ada protes lah. Tidak ada protes. Tidak ada kata-kata sok-sokan sekali gitu ya. Misalnya gitu. Jadi secara pribadi ya, kemudian bersyukur dalam
kalau lingkungan itu corporate culture lah begitu ya, kalau kita sering membilang itu bahwa ada mendukung gitu ya dalam suasana itu. Baik Pak, saya kira dua pengalaman ini menarik sekali dan di level yang sangat personal terhadap anak Bapak yang akhirnya berprestasi gitu ya, ditekankan dari bawah, dan juga dalam situasi organisasi yang cukup besar ya, yang ketika dua organisasi tadi digabungkan ternyata ada perbedaan dan kemudian ini harus disesuaikan dengan nilai yang harus ditegakkan gitu ya Pak ya. Oke, nah kalau boleh tanya nih Pak, Bapak tadi cerita pada waktu kecil diberi nama Tengah gitu ya sama kakek gitu ya, kemudian menerapkan juga pada anak tadi ya untuk membawa ke guru gitu ya untuk minta maaf dan mengaku gitu ya. Nah ini apa nih Pak yang bisa membuat Bapak seperti itu nih Pak, atau menemukan yang tadi itu di corporate gitu ya, menemukan sesuatu kekuatan apa atau bekal apa yang Bapak punya gitu sehingga bisa menegakkan integritas itu? Ya, tadi sudah saya singgung Mas Jamil ya. Jadi yang pertama-tama sih saya sangat bersyukur dibesarkan dalam lingkungan yang menanamkan pentingnya takut akan Tuhan. Oke. Jadi saya yakin setiap orang tua, setiap keluarga, apalagi di Indonesia itu. Majority orang Indonesia mengajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Itu siapapun mereka gitu. Itu yang pertama. Jadi lingkungan di mana kita berada itu kita bersyukur kita masih lingkungan yang bersifat keluarga ya. Kita paling tidak sampai ke tingkat kakek, orang tua dan saudara-saudara gitu. Dan lingkungan itulah yang membangun mengisi nurani kita. Itu yang pertama Mas. Jadi membangun nurani, membangun karakter integritas itu harus dilakukan dari sejak dini. Nah kemudian saya juga sangat bersyukur bahwa di dalam perjalanan saya mendapatkan teman-teman yang juga membantu saya menumbuhkan integritas. Jadi saya bukan karena saya sendiri Mas, tapi teman-teman saya juga membantu saya. Nah itu saya nggak tahu apakah saya yang milih teman atau teman yang milih saya gitu, saya nggak tahu Mas. Jadi, tapi biasanya orang baik ketemu orang baik itu Pak. Nah itu, sekarang, tapi pelajaran yang saya dapatkan dari situ Mas, kita semua punya pilihan gitu Mas. Saya bisa milih teman yang membawa saya ke arah yang kurang benar, atau saya bisa pilih teman yang menurut saya bisa menjaga saya tetap ada di relnya Mas. Dan saya nggak bisa nyalahkan orang lain kalau saya berteman dengan orang yang salah, nah dia yang salah, saya nggak bisa nyalakan. Itu tetap berpulang ke pilihan saya loh. Itu yang nah kemudian berjalan saya juga masuk di perguruan tinggi yang juga mengutamakan nilai integritas. Salah satu nilai-nilainya adalah integritas. Salah satu contoh dosen kami itu, saya ingat dosen kami itu memberi PR. Saya dari teknik mesin Mas, jadi dosen mekanika fluida ngasih PR jam 4 sore. Dari ITB Mbak ya? ITB Mas. Jam 4 sore dikasih 15 soal. Harus masuk jam 7 pagi besok. Semalaman ini ya? There is no way you can finish it yourself. Jadi yang dosen ini kami tahu bahwa belajar dari senior-senior kami, dia mengutamakan integritas dan kerjasama. Nah, bagaimana kita membangun kerjasama dengan menjaga integritas? Akhirnya kita lakukan Mas, kita berlima, teman-teman dengan bagi-bagi 15 soal, kita bagi 5. Kita bahas sama masing-masing, kemudian masing-masing presentasi 3 soal. Jadi jawabannya sudah dapat di-share presentasi, akhirnya kita nulis masing-masing. Nah ini bagaimana kalau kita, jadi nggak boleh ada yang nyontek gitu. Karena jawabannya kita udah tahu kan. Kita menyelesaikan jam 3 pagi itu udah mulai nulis. Nah di sini yang kita lihat, kita tahu bahwa tujuan dosen kita ini memberikan tugas seperti itu adalah bagaimana kita membangun kerjasama tapi tetap menjaga integritas kita. Ini salah satu sistem atau kultur yang kami lakukan. Dan kembali seperti yang tadi saya sampaikan, saya sangat bersyukur masuk ke Caltech, dan gimana kultur integritas
kepatuhannya sangat kental Mas. Iya, iya. Nah, dan itu saya belajar terus di dalam sistemnya Caltex Mas. Iya, iya. Saya ingat di Caltex dulu, saya adik kelasnya Pak Albert nih, terima souvenir dari perusahaan aja nggak boleh gitu kan? Oh iya. Nggak boleh, full pen nggak boleh. Dan itu Ya. salah satu cerita yang mungkin yang saya sangat salut juga betapa kentalnya integritas itu Mas. Saya tahun 99 saya ditugaskan di procurement. Iya. Nah kemudian manajer procurement. Jadi proses pengadaan teman-teman yang nge-lead ya. Jadi satu kejadian salah satu tim lead yang datang laporkan bahwa dia nemukan amplop warna Kuning. warna brown, Oh, brown. envelope Oh. di meja dia. Oke. Nah itu kita bilang kamu tahu saya mengasih, nggak tahu ya. Kita lihat coba lihat waktu itu udah ada lumayan ada CCTV, kita lihat oh si Anu ya. Ya udah. Kemudian dia bilang saya yakin isinya duit. Ya udah, lalu mau kamu apain? Kita pulangkan. Saya bilang biasa. Ini contoh kecil Mas, Iya, tapi iya. kultur itu ada. Kultur itu ada, ya. Nah mungkin ada orang bilang sok-sokan aja gitu, tapi menurut saya contoh kecil juga harus kita apresiasi untuk memberikan kebanggaan bahwa itulah yang benar. Iya. Itu. Oke, menarik sekali Pak. Jadi selain juga dari nilai yang ditanamkan sangat personal berupa nilai agama ya, kalau boleh bilang itu ya, religiositas dari bagaimana keluarga itu menanamkan, kemudian juga ditambah dengan lingkungan ya, lingkungan yang mendukung itu Pak ya. Oke. Kalau ini tadi sebut dosen, sebut orang tua, nenek, kakek, kira-kira ada nggak Pak? Ada figur yang Bapak rasa mengajarkan sesuatu tentang integritas nih yang diidolakan lah atau apa? Ada nggak kesan? Ya. Mas Agus, dari waktu ke waktu terus terang satu yang saya selalu upayakan bahwa kita itu manusia biasa dan kita manusia yang lemah. Jadi satu yang saya selalu rasakan itu adalah kita harus terus belajar. Dan kecenderungan kita kalau tidak mengacu kepada kompas yang benar, kita drifting Mas. Jadi lama-lama menyimpang dari mana seharusnya gitu kan, kayak kapal tanpa kompas di laut drifting kan, dari jalur yang sebenarnya. Nah di situ salah satu kompas yang saya pakai untuk menstimulasi saya adalah membaca cerita-cerita dari teladan-teladan Dari tokoh-tokoh teladan lah. Ya. Jadi salah satu cerita yang kita semua sering dengar dan saya tidak pernah bosan baca terus terang adalah Jenderal Hugeng ya. Taugeng, oke. Kapolri Ya. dulu ya. Itu saya nggak pernah bosan baca cerita tentang dia. Oke. Hanya untuk mengasah saya. Yang kedua baru-baru ini di Kompas tuh saya baca, saya tersembunyi di halaman dalam Kompas, tapi saya nangkep sangat penting buat saya, yaitu cerita tentang Profesor Sumantri Brojonegoro. Beliau Menteri Pendidikan. Energi dan Sumber Daya Mineral. Oh iya, pernah juga sebelum Reagan. Iya, betul. Kan? Dan yang cerita anak beliau, Profesor Satrio, senior Satrio. saya di TB. Oke, iya. Jadi kemudian beliau cerita bahwa Profesor Sumantri, ayah beliau, tegas-tegas mengatakan bahwa yang pejabat itu bapaknya. Anak-anak bukan pejabat. Ya. Jadi jangan pakai fasilitas bapak. Ya. Menurut saya itu luar biasa. Ya. Itu saya terus terang bangga tentang itu dan saya ingin meniru itu. Dan di skala Caltex tentu kita punya legenda kita. Iya. Bapak Julius Julius Tahir, iya. Bukunya Iya. baca berulang-ulang karena Iya. nikmat bacanya Mas. Karena Betul, iya. itu satu yang Beyond Horizon ya. Iya, itu yang buat saya selalu mengingatkan Betul. Mas ya. Jadi buat saya itu mengasah kembali bahwa itu yang benar. Kadang-kadang kita kalau kosong merasa melihat orang lain melakukan sesuka-sukanya, jadi kita jadi orang asing Mas. Iya. Yang melakukan yang benar jadi asing. Terus saya, kalau saya merasa aneh, waktunya saya baca buku itu ya. refresh ya, lagi. penyegaran, ya kalibrasi, betul. Itu yang benar. Mulai Bahaya kompasnya itu. mulai agak ada. Mulai saya kompas, gitu. Itu harus mulai baca buku itu lagi. Baik. Sekarang yang terakhir Pak, ini kita kalau mau ngobrol terus agak panjang, jadi dibatasi waktu, maka mungkin gini Pak, ke depan, nah ini untuk anak-anak kita nih, untuk anak cucu generasi, karena video ini juga direkam lama ya kan.
ke depan itu tantangan integritas itu apa? Dan menurut Pak Albert, kira-kira bagaimana nih kita anunya, atau ada pesan dari Pak Albert untuk generasi ke depan gitu? Ya. Untuk Kalau saya sendiri ada dua Mas yang saya lihat yang tadi sebetulnya merangkum apa yang kita diskusikan tadi. Yang pertama-tama yang lebih berupa keresahan Mas ya, bukan kekhawatiran atau keresahan lah. Saya resah untuk bagaimana membangun anak-anak kita dari sejak dini supaya betul-betul tertanam nilai-nilai integritas itu. Saya masih sangat yakin bahwa Chevron atau Caltex bisa besar karena punya kultur itu Mas. Bisa kuat karena kultur itu. Dan saya yakin sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah negara bisa maju, bisa kuat tuh Mas, bisa bertahan, tidak punah bangsa itu kalau menganut nilai-nilai yang baik dan benar, termasuk di dalamnya integritas. Jadi salah satu yang saya dorong di tempat lingkungan saya sendiri, di gereja misalnya, adalah bagaimana mendorong supaya pendidikan anak-anak kecil yang sejak dini, namanya anak sekolah minggu Mas. Karena orang tua sekarang banyak yang sibuk, double garden istilah kita Mas. Ayah bekerja, ibu bekerja. Anak-anak yang mengisi nuraninya siapa? Nah itu merupakan suatu keresahan saya Mas. Jadi itu harus tanggung jawab kita, tanggung jawab saya untuk memastikan generasi-generasi penerus kita isi juga dengan nilai-nilai yang benar Mas. Jadi tidak sebatas hanya kita sebagai keluarga kita. Sebab kalau keluarga saya yang kuat Mas, negara ini nggak utuh juga. Nggak akan tercapai. Akan sendirian, akan harus terbentuk satu komunitas. Nah, yang kedua tantangan kita menurut saya adalah yang kembali ke sistem dan kultur tadi Mas. Jadi menurut saya bangsa kita harus membangun sistem dan budaya itu Mas. Dan itu kita bangun kembali dari kita sendiri. Coba aja kita lihat pilihan kita, taruhlah di jalan raya Mas. Kita mencoba patuh lampu lalu lintas, kita patuhi pada waktu merah, kita berhenti di jalur kita, tetapi yang lain pada menerobos kita Mas. Pilihan kita ikut seperti mereka, kita tetap melakukannya benar. Nah menurut saya walaupun banyak yang menerobos, hanya beberapa orang yang patuh, ayolah kita tetap patuh. Karena itu sistem yang harus kita patuhi. Karena menurut saya itu yang bisa membangun bangsa ini. Itu dua hal yang menurut saya menjadi tantangan kita. Bagaimana di dalam skala individu kita menyiapkan anak-anak untuk ke depan, dan di skala yang nasional, skala komunitas, kita bangun kulturnya Mas. Jadi pada saat ketemu kan luar biasa Mas. Di level individu dan level komunitas sudah sangat baik gitu. Itu berupa saya tahu bahwa itu aspirasi yang merupakan sangat menantang ya, tapi kita harus punya aspirasi menurut saya, Mas. Dan masyarakat juga perlu percaya diri, confidence bahwa menegakkan ini tidak sendirian, begitu kan? Betul, Mas. Tidak sendirian. Jadi seperti tadi di traffic light begitu, dia ketika harus berhenti begitu, ada sebelah saya juga, ada belakang saya juga begitu ya. Itu akan terbentuk ya. Terima kasih sekali Pak Albert Simanjuntak atas obrolan kita pada kali ini, episode Integrity in Action ya. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih, saya Agus Jamil undur diri. Terima kasih Pak Albert ya.